kelompok capir kelas Sabtu. Apa kabar? Sampurasun. Rampe. Waduh, menarik sekali ya kita hari ini merupakan hari Sabtu yang menarik dan spesial. Ya. Spesial. Karena udah bukan memperingati Hari Kartini. Iya. Bukan. Nah, hubungan. Betul ya. Gak ada hubungannya juga ya. Menarik. Nah, kita ada salah satu rekan kita yang menjadi dari struktur pemerintahan ya. Oh, bukan. Bukan yang itu. Bukan. Oke. Iya. Oke, kita akan hari ini membahas sesuatu yang menarik ya, karena kemarin kita bahas banyak mengenai karir sebagai akuntan, keresahannya akuntan gitu ya, terus udah gitu bagaimana kita ngobrol mengenai kantor akuntan ya, baik maupun orang yang membuka kantor akuntan, kemarin kita buka kantor akuntan publik. Yeah. Nah, kita akan bahas hari ini adalah seorang rekan kita ya, udah lama banget nih rekan kita ya, dari tahun 90-an akhir ya. Lawas ya. Lawas sekali ya. Kita ngeluarin mode album gitu ya. Iya. Kita ngeluarin album ya. Nah, rekan kita ini seorang profesional, accounting profesional yang bekerja di manufaktur ya, manufaktur perusahaan otomotif, dan kita akan menggali apa aja sih sebenarnya. Apa? Manufacturing accounting bukan ya? Hati-hati. Nggak boleh. Tapi kita coba tanya ya, tapi itu. Coba tanya, nanti mungkin bagaimana ternyata dari rekan kita ini. Untuk itu kita beri sambutan yang sangat meriah untuk Kang Deddy Komarai. Saya kira Deddy Mulyadi. Iya lah, gue pikir Deddy Mulyadi nih. Makanya gue menjauh biar agak samar-samar. Samar. Kang Deddy sama-sama di Purwakarta kan ya? Nah, benar. Enggak, gue di Bekasi. Oh, di Bekasi. Oh, di Bekasi. Ya. Kabupaten, tapi kabupaten bukan ya? Bekasi. Bukan itu. Masih tetap bukan. Iya, masih tetap. Kang Deddy, terima kasih banyak nih waktunya ya. Sama-sama. Untuk bisa berdiskusi dengan kita semua dan menggali dan juga mencoba untuk kita mengetahui dan mendalami mengenai profesi akuntan di manufacturing ya, di manufacturing industry itu apa sih gitu ya. Ini menarik, dan Kang Iwan nih udah banyak sekali pertanyaannya, dia udah senyum-senyum dan hati-hati aja ya. Aduh, mana gue belum belajar lagi. Oke, pertanyaan pertama adalah mengenai journaling dulu nih. Ya, jurnal. Iya, bukan jurnal ya, nanti kita. Oke. Makasih banyak Kang Deddy ya, yang udah datang di hari ini. Mungkin boleh cerita dulu sama teman-teman Kang Deddy, role-nya atau scope dari accountant itu di manufacturing itu apa aja sih Kang? Itu yang pertama, dan kedua adalah kenapa menurut Kang Deddy itu role yang critical gitu. Nah, silakan Kang Deddy ya. Sama satu lagi nih, dari kapan nih? Karena kalau nggak salah Kang Deddy ini cukup lama banget. Oh, benar. Salah satu tipe pekerja yang sangat loyal. Enggak, lain loyal sih sebenarnya, lebih setia dan kayaknya nggak bisa dijual lagi ke mana-mana gitu. Jadi masih untung ada yang nerima gitu aja. Aduh. Bisa aja nih Kang Deddy ya. Karena udah jadi owner susah gitu. Gitu. Punya saham ya. Luar biasa. Udah berapa lama tadi yang Kang Deddy udah di sini? Alhamdulillah sih tahun ini baru dapat plakat 15 tahun saya padahal. Baru 15 tahun service year. Karena saya sebenarnya dulu lebih betah di Unpad sebenarnya ya. Oh. Karena lulusnya lama banget. Oh, lama banget. Iya. Memang masuknya 6 tahun terlalu gampang ya. Iya. Kalau bisa jadi mahasiswa juga 15 tahun. Lah tuan aing mah. Loh, iya. Dokter kan S3. Oke. Ya, oke. Nah, terus boleh cerita nggak tadi apa nih scope pekerjaannya apa dan kenapa sih kritikal gitu di sini? Mungkin biar teman-teman, karena kelompok capir kita dan subscriber kita itu yang jutaan ini tuh banyak sekali yang haus setiap Sabtu untuk melihat dan apalagi nih ilmu dan referensi yang bisa dapat, terutama mungkin di area akuntan ini. Silakan Kang Deddy. Oke. Sebenarnya sih dari pertama masuk 2006 itu
perusahaan manufacturing ini kita ngerasanya kan accounting itu tugasnya ini jurnal kayak gitu kan ya. Iya. Kita hanya sebatas itu. Tapi ternyata setelah di perjalanan kalau kita cuma ngomongin jurnal doang, kita udah nggak akan ada. Ini pas kita sebagai basic ya, pas pertama masuk sebagai accounting itu, kok gue jadi kayak nggak ada temennya ya, ngobrol gue kayaknya nggak ada nyambung gitu. Karena kan bayangin dari karyawan itu mungkin 1.500 karyawan, accounting sendiri kan paling cuma 10 orang. Berarti kalau ngomong kerjaan kan paling cuma itu lagi ya. Cuma dia lagi 4L itu ya. Lu lagi kan. Iya. Makanya gitu ya. dari situ pas pertama kita hanya ngelihat accounting aja. Tapi ternyata kan kayak nggak ada tantangan ya. Maksudnya ya itu aja. Akhirnya dari situ karena ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harusnya sebenarnya kalau di perusahaan ini harusnya orang lain yang ngerjain atau bagian apa gitu. Cuma karena ini mah mengenai keadministrasian. Jadi admin itu ya identiknya dengan accounting. Jadi seru. Kalau awal-awal dulu waktu belum mengerti ya strategi bisnis atau apa yang harus dilakukan manufacturing itu. Ya oke lah kayak kalau ada masalah di bea cukai, gue yang handle. Kalau audit pajak 2004 gue masuk. Audit pajak 2004, gue harus menghadapi audit pajak 2004. Staff-staffnya pada nggak ada. Tapi seru di situ tuh. Banyak belajar dong ya, Kang Dedi ya. Banyak belajar banget. Banyak belajar. Ya, kerjaan juga ya, Kang Dedi ya. Banyak belajarnya karena yang audit Tuti bukan Tuti kan yang audit. Bukan, kita udah ngabisin. Tuti belum ya? Tuti belum, itu 2006 mungkin dia belum. Jadi itu bayangin, sedangkan si accounting seniornya yang handle tax itu dia pindah ke perusahaan baru. Jadi pas gue nanya ini apa, gimana caranya, mereka udah lu baca aja itu aturannya ada di situ. Kan di situ udah ada jurnal itu bukti-bukti di situ segala macam gitu. Akhirnya kan ada on job training 3 bulan gitu. Dalam 3 bulan itu gue selesai itu. Sehingga pas ditanya lu mau angkat apa kagak gitu ya sama perusahaan itu. Gue sih diangkat juga. Ya alhamdulillah, nggak diangkat juga alhamdulillah, gue udah dapet ilmu ini tuh. Jadi benar-benar global banget. Nah sekarang dengan berjalannya waktu mungkin kan secara tanggung jawab juga kan bertambah gitu. Terus juga secara persaingan bisnis dan segala macam juga ya nggak bisa lah kayak dulu. Mungkin perusahaan gue yang berdiri tahun 95 sampai dengan 2005 itu kayak masih monopoli lah. Know-how itu masih belum banyak yang punya gitu. Nah sekarang dengan berjalannya waktu kan mungkin customer juga milih yang kompetitif dong. Iya, betul. Ya kan, secara harga juga harus kompetitif. Siapa leadernya? Ya leadernya kita, karena kita yang tahu data mengenai selling price gimana, actual cost seperti apa. Sehingga kita harus memapping, karena kan kalau kita itu biasanya kalau ada new project baru kita harus submit quotation. Jadi istilahnya kita ada waktu lah, ada waktu contoh 3 tahun atau 4 tahun gitu. Untuk satu produk keluar baru gitu. Iya, untuk keluar produk baru itu. Sedangkan kan pasti kompetitor juga dia dengan contoh inflasi dia yang naik segala macam, fixed cost-nya mereka naik, kan otomatis variabel biaya material dari kita kan pasti akan dikoreksi juga. Kalau nggak ada kompetitor yang lebih bagus, kenapa milih kita? Jadi market leader di ini ya, di industri ya, Det? Iya. Alhamdulillahnya sih masih. Cuma kan sekarang jadi kayak jomplang, walaupun memang kalau secara sales sih naik ya secara tren. Tapi kan secara share-nya jadi ada mulai kemakan, ada beberapa kompetitor baru ya. Iya, betul. Jadi kan kita harus berpikir nih, dengan produk yang sama kita tentu harus dengan proses yang berbeda kan. Karena jadi even akuntan mikir sampai ke sana ya, Det ya? Iya, makanya serunya di sini tuh nggak monoton gitu loh. Jadi gua nggak
cuma jurnal, auditor gitu doang. Jadi agak-agak seru gitu. Dan tapi di spesifik part apa bagian lu di akuntansi itu berkontribusi terhadap si perkembangan bisnisnya itu? Kalau accounting sendiri sih secara ke perkembangan bisnis sih enggak ya. Maksudnya tapi kita untuk memastikan bahwa kita bisa menurunkan sampai sejauh mana level biaya itu kan yang jadi kita sebagai konduktor bahwa lu harus turunin segini, lu harus turunin segini. Tahun ini lu harus nurunin biaya produksi segini gitu. Jadi kita harus sebagai leadernya, bahwa ya lu kita jadi ya. Terus kita kasih tahu dari lu itu yang boros itu tahun lalu ini. Jadi tahun ini lu concern aja di sini gitu. Jadi sampai ke situ. Iya, akuntansi manajemen, akuntansi biaya tuh sangat kepake ya, Dit ya. Padahal gue kuliah waktu itu gue nggak tahu dapat berapa juga. Gak usah disebutin. Jadi gue serunya itu ya. Serunya itu di sini itu benar-benar belajar tapi langsung gitu. Contoh kayak pajak kita berapa SKS sih dulu kan lebih ke pribadi ya. Lebih ke pribadi bukan ke perusahaan gitu, corporate. Ya walaupun gue juga kadang suka WA pribadi itu masalah pribadi mungkin waktu itu. Mana ada belajar pajak pribadi di zaman kuliah? H21. Oh iya. PPh 21 dulu. Ya, gue ingat sih. Atau iya. Hitung sendiri kan ya. Dulu itu kan PPh 21 yang lebih ini. Badan gue mungkin ke-skip ya, mungkin pas gue lagi tidur atau apa gitu. Atau pas nitip sama Iwan kali ya. Pas lagi keluar beli gorengan biasanya tuh. Cuma gorengannya ke Bogor ya. Jadi gue nggak ikut gitu. Gak balik-balik ya. Oke. Iya. Jadi tapi kalau misalkan sampai tahu kos ya, berarti sampai ngerti bahan dong. Iya. Misalkan apa sih part plastic manufacture ya, ngerti harga bahan pelet plastik berapa gitu ya. Iya pasti. Gitu. Pasti makanya gue agak kaget tuan pas pertama ditanya contoh kita bikin produk apa, nama materialnya apa, Det katanya. Nggak tahu Bu. Wah. Di sini itu accounting itu harus tahu. Contoh part ini pakai material apa, bahannya apa, segala macam itu harus tahu. Kata gue, buset. Yang pertama sih langsung yang, nih kok gini? Tapi lama-lama sih, ini yang bikin gue mungkin bisa betah di sini gitu. Bisa betah itu dalam artian, ya gue nggak hanya jurnal, bayar voucher gitu doang, nggak satu role pekerjaan gitu, nggak satu ya gitu aja. Tapi kalau sekarang itu ya alhamdulillah gitu istilahnya teman-teman gue ya yang masih ada, engineering ada, segala macam ada karena ya itu accounting itu harus ke semua gitu. Jadi pertama tadi bahan, terus kedua bisnis prosesnya juga harus sangat ini dong ya? Iya harus tahu banget, harus tahu banget bahwa mesin itu dipakai sama orang, terus berapa waktunya, berapa lama, terus dari berapa lama itu apa yang produktif, apa yang unproduktif, terus ya gitu-gitulah Bin. Oke, menarik. Ini menarik banget nih ya teman-teman ya, terutama untuk profesi akuntan. Maksudnya adalah dari banyak hal tadi ini diceritakan bahwa sangat harus ngerti bisnisnya, prosesnya, jadi dan juga detail ya kayaknya gitu sampai dia bisa mengadvise titik area di mana lu harus saving di mana gitu, lu tuh boros di mana, berarti ada area-area proses yang lu tuh nggak efisien misalnya gitu. Betul. Dan ini yang harus di take care gitu. Ya di mana cost center, di mana profit center, di mana cost center itu kita harus tahu. Jadi ya alhamdulillah sih dari ilmu itu gue bisa terapin di perusahaan-perusahaan. Maksudnya gue bisa mengadvise perusahaan lain gitu. Perusahaan lain tuh ya alhamdulillah dikit-dikit gitu. Jadi dari situ tuh kita tahu gitu. Yang asalnya perusahaan sakit dalam waktu berapa bulan aja kita bisa tahu gitu. Ini dia nih. Penting nih. Ya karena itu, jadi kita karena belajar di lapangan ya, jadi kita nggak hanya cuma teori gitu. Teorinya sih mungkin kita tahu gitu, tapi teorinya tahu juga ya.
Karena banyak belajar ketika kuliah ya, waktu teorinya itu ya. Nempel banget gitu. rasanya. Oh iyalah, iya 6,5 tahun gue masa. Oh iya, masa. Iya, gue kan 6,5 tahun di sana. Jadi justru itu karena cinta pada ilmu ini tuh. Iya. Tadi Iya, kan Bin. Jadi sempat bilang Det yang soal memperbaiki perusahaan yang sakit gitu ya. Ini kan sangat menarik banget tuh. Sekarang tuh kan banyak yang iya. Nah, apa sih yang pertama kali dilihat waktu ngelihat perusahaan yang kurang sehat gitu ya? Berarti menganalisa dari sisi laporan keuangan segala macam yang paling basicnya lah ya. Nah ini kan udah kayak harusnya jadi paling basic keahlian dari kita sebagai lulusan akuntansi nih. Apa yang mesti kita pelajarin dari situ untuk bisa melakukan pengobatan terhadap perusahaan-perusahaan sakit? Iya. Oke, terima kasih Pak Iwan pertanyaannya. Wah, sebenarnya kangen banget gitu ini sama Iwan ini kayak ya udah lama banget gak ketemu. Ini pertanyaannya gue mau agak sedikit serius jawabnya ya, karena itu sebenarnya gampang Wan ternyata. Ya balik lagi ke prinsip accounting, matching cost with revenue. Jadi sebenarnya kita tinggal di compare, sebenarnya sales kita itu berapa, terus should be-nya biayanya berapa, based on quotation kan, quotation yang kita berikan ke customer kan itu udah ada profitnya kan. Yang pertama sih kita analisa, apakah dengan penjualan segini itu udah masuk break even point, itu dulu yang pertama. Kalau belum masuk break even point, itu mau dilanjutin kemana? Mau ya memang sih bisa sih untuk mengurangi cost sedikit-sedikit, tapi sebenarnya pasar kita itu berapa sih sebenarnya quantity customer itu butuhnya gitu. Terus yang itu yang pertama yang paling basic. Jadi dari profitability itu ya. Ya, dari situ kita breakdown lagi. Marginal profitnya berapa? Marginal profitnya berapa sehingga kita bisa tahu dengan quantity segini kan persentasenya udah kelihatan tuh. Kalau marginal profit kan lebih ke persentase, bukan ke amount. Kalaupun ke amount dengan sales yang udah ditentukan, berarti kan fixnya udah jelas. Harusnya segini loh untuk mendapatkan profit segitu gitu. Jadi itu dulu yang pertama, itu yang pertama dilihat dulu ya. Yang pertama sih harga jual dengan aktual produksi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih minus, berarti kan ada yang salah tuh. Berarti harus ke dalam lagi kan. Harus ke dalam lagi. Salah, gitu. Iya, harus lihat apakah pricingnya salah atau memang di dalam. Kan contoh untuk mengobatinya itu ada 3 kan. Mengobatinya itu 3. Yang pertama sales up. Sales up. Increase sales ya, dinaikin harganya. Salap mah bisa orang kosan. Salap 88 bilang mana? Malu, penyakitnya standar. Oh, lain. Si Iwan batuk oge obatnya salep. Salep dilarutkan dileg-leg. Ampuh itu. Oke, jadi obat yang pertama adalah price ya, naikin harga gitu ya. Jadi salesnya naik. Walaupun itu sebenarnya dilakukannya harusnya terakhir ya. Tapi kalau ngelihat struktur cost itu kan sales, material, proses. Nah, material berarti yang kedua itu material. Material itu lebih ke ini eksternal ya, eksternal dan internal. Eksternal ada 2 yaitu sales dan buying kan. Buying berarti kan ke vendor, sales kan ke customer. Yang ketiga itu adalah di dalam, berarti di perusahaan itu sendiri. Nah, yang harus kita lakukan itu harus menganalisa tuh di perusahaan kita itu sudah optimal dulu belum? Sudah optimal apa belum? Apa nih optimalnya prosesnya? Di sini tuh banyak nggak yang nggak efisien itu di pas pembuatan produk itu ada nggak gitu. Dari situ kita ngelihat kalau memang di sana, apalagi yang seru kan banyak ya perusahaan tuh macam-macam, ada yang memang manufacturing full, ada yang manufacturing plus trading. Trading itu kayak pass-through, kita beli lokal, beli part yang udah jadi, kita hanya packaging doang, kirim. Itu lebih simpel kan, lebih gampang menganalisanya. Tapi yang agak lebih susah lagi kan
analisa bagaimana kalau manufaktur kan. Nah, manufaktur berarti harus kembali lagi ke total budget. Contoh kalau kita jualan roti 1.000, materialnya 500, berarti kan nggak boleh lebih dari 500 kan. Itu untuk BEP aja. Berarti kan minimal 300. Itu untuk proses. Untung 200 ya. Iya, 200 itu berarti 100 untuk fixed cost-nya. Untuk yang 100 lagi kan untuk FOH lah, untuk profit gitu. Nah, kalau dari 300 itu dia bisa, atau ternyata aktualnya 700, ya kita kembaliin dulu, kita pressin dulu bagaimana bisa nggak ke 300 gitu. Kalau itu udah bisa di dalam, oh kita bisa. Contoh kita baru ngelihat nih kompetitor kita harganya berapa, bisa nggak dinaikin gitu. Terus kita nyarilah base sourcing untuk material itu. Untuk material ini ternyata sourcing kita kemahalan. Harusnya kita nyari sourcing yang lain gitu. Itu juga accounting loh, makanya seru accounting. Bahkan gue sekarang PSAK 71, 72, 73 yang sekarang baru itu, gue nggak mau belajar. Maksudnya nggak mau belajar itu apa ya? Udahlah, yang handle accounting. PSAK 71, 72, 73 itu apa sih? Ulah tanyakeun, orang gitu nyaho. Terus lu ngapain? Lagi heboh banget, Det, di mana-mana, Det. Iya, gue sih tahu ya intinya mengenai revenue, terus mengenai financial instrument, terus mengenai list juga gitu. Itu sih gue yang penting dasar-dasarnya, nggak usah ke dalam Wan gitu. Karena di posisi gue itu udah banyak yang harus gue pikirin, yang itu tadi, yang gimana sih? Ini penting nih. Gimana perusahaan itu bisa tetap ada gitu. Oke. Nah, lihat gue mau nanya nih, kan semakin tadi kan diceritain banyak alignment sama function lain. Lu harus istilahnya ngedrive orang buying, lu sourcing lu yang bener dong, misalnya gitu. Lu harus drive orang production bisa lebih efisien loh sebenarnya gitu. Belum lagi lu jaga orang jualan, price lu harusnya bisa segini, nggak bisa segini kan lu pengen manage si profit misalnya gitu ya, profit marginnya gitu. Apa sih Dan yang menjadi tips lu untuk melakukan komunikasi yang baik, influence yang baik terhadap terhadap rekan yang lain, karena kan nggak semuanya juga pertama mudah di influence atau mudah diyakinkan. Terus juga itu harus ngobrol, dan mereka juga kan nggak semuanya ngerti mengenai costing atau finance. Padahal akuntan kan agak kaku kalau ngomong, banyak kan gitu ya. Persepsinya kan gitu. Bener nggak, Det, kayak gitu? Ya laki, kalau lu tahu ya, gue dulu pas pertama gue itu salah terus ngomong. Oh iya. Jadi diserang banget. Lu ngomong apa sih? Lu dengan tahu sendiri kan, kita lucunya kan di sekelas accounting doang gitu kan, di sekelas akuntan kita lah. Tapi kan untuk ke orang lain, mana teh ngomong naon sih? Iya. Gak ada yang ngerti. Kita saling ngerti, yang lain nggak ngerti. Makanya untungnya kita berusaha menyederhanakan bahasa kita supaya frekuensi kita sama. Kalau udah sama frekuensi, itu kan gua baru A aja dia udah ngerti sampai Z kali. Ya maksudnya bahasa ininya ya, bahasa perumpamaannya gitu. Kalau dulu gua ngobrol sampai Z aja, istilahnya sampai bubusa jungkir balik, gua ini PowerPoint udah dibikin semudah mungkin segala macam gitu, gua ngejelasin mereka. Mereka nggak akan ngerti. Lu cuma nuntut kerjaan doang ke gua, lu cuma gitu doang ke gua, kan gitu doang gitu. Tapi kalau ya alhamdulillahnya itu kalau di perusahaan gue ya itu secara yang pertama mungkin pimpinan kita juga banyak yang accounting juga basicnya yang dikirim ke sini gitu. Jadi lah gue curhat, istilahnya cerita emang agak susah sih. Ya ke Pak Bos. Enggak, masalahnya Mama sekarang udah susah dihubungi. Udah banyak nerhatan yang lain.
Jadi mau menyamakan level itu prosesnya luar biasa. Karena ya itu benar yang Edin bilang, untuk menyamakan jalan kita, langkah kita itu benar-benar nggak mudah gitu. Even contoh hal sekecil stock taking aja itu agak susah untuk ngasih tahu bahwa ini tuh bukan hanya kita gitu, bukan hanya kita sebagai accounting tanggung jawabnya, tapi ini tuh akan pengaruh ke sini. Oh, pendekatannya apa ya biar gampang? Oh, kalau nanti profit loss salah, kenaikan gaji itu akan salah juga. Bisa jadi kebanyakan, bisa jadi terlalu sedikit. Terus nanti pas pembagian bonus juga bisa salah. Ternyata performa perusahaan nggak nyampe segini, tapi kita udah membagikannya segini. Jadi kadang bisa rugi di perusahaan, bisa rugi di karyawan. Makanya kita sebenar mungkin gitu. Jadi should-be-nya berapa ya itulah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan cara apa? Ya dengan cara stock taking ini. Itu hal kayak gitu pertama. Terus yang kalau dari sisi manajemen sih mungkin lebih gampang ya, karena pasti udah tahu nih tujuan perusahaan itu apa, 5 tahun ke depan apa, terus apa step-step yang harus dilakukan. Gua istilahnya ngasih guideline-nya. Terus mereka yang pertama angka dulu. Angka harus turun segini. Yang kenaikan gaji dengan inflasi, kita harus tetap tidak menaikkan biaya, itu harus seperti apa gitu. Itu tiap tahun udah kayak apa ya? Ritual. Jadi orang-orang tuh udah yang awas, lu apa ke gua, lu ngasih berapa nih ke gua tahun ini gitu. Walaupun ya kita nggak samain juga, tahun lalu proporsional juga nggak sampai maksudnya nggak sama, tiap tahun itu pasti isunya beda-beda gitu. Contoh pandemi kemarin. Contoh 2 tahun yang lalu ternyata banyak produksi yang nggak efisien. Berarti sekarang itu tahun ini berarti harus titik beratkan penurunan biayanya di produksi, karena produksi harus kembali ke standar kan. Terus kalau contoh tahun ini akan ada new project banyak segala macam. Berarti kan yang bikin resep yang segala macam itu kan engineering kan. Oh, berarti sekarang engineering yang banyak gitu. Ya seru lah, tiap tahun tuh pasti ada, oh ini apalagi yang baru, apalagi challenging gitu ya tiap tahun. Iya benar Ki. Jadi nggak monoton gitu. Karena gue dulu pilih sendiri itu gue salah pilih sebenarnya. Waktu kuliahnya. Siapa? Sendra Tari ya? Sendra Tari atau ini yang golek lawan ya. Jadi kan ceritanya akan beda gitu. Gue harus cerita karena terus terang pilih accounting ini karena kredit paling gede kan. Kalau gue dulu kan IPS kan. IPS terus gue pilih ini itu kan karena passing grade-nya gede, cukup pembuktian orang ini lah accounting. Padahal terus yang kedua Vkom ya, karena accounting lebih tinggi passing grade-nya ya gue kesaring duluan di accounting, jadilah ketemu kalian. Alhamdulillah. Pembuktian tercapai. Bagus ini, bagus nih. Terus pas gue kepilih juga di accounting kerja, gue mau di perusahaan yang istilahnya ya nggak manufaktur, nggak nggak KAP juga gitu. Kan pasti ya sama aja kan gitu, gue mikirnya gitu. Ternyata di manufaktur, kata gue bosen nih kayaknya. Gue paling gini doang, terus nggak dinas luar, nggak kemana ya gitu doang gitu, paling ketemu auditor atau apa. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, buset, ini banyak belajar tuh di sini gitu. Banyak belajarnya itu di sini ya, alhamdulillah karena jelas tugas wewenangnya gitu. Jadi pas gue naik sini tantangannya ini, gue kesini ada tantangannya ini, kesini ada tantangannya ini. Jadi seru gitu ternyata. Luar biasa. Hebat loh, dia nggak pindah-pindahnya, gila menurut gue sih. Ya karena gue setia. Dulu aja Unpad kalau nggak dibatasin 7 tahun mungkin gue setia, sekarang di Unpad juga.
Gila Tapi ya. Sar. dibilangin kayak gitu, apakah sekarang Dedi sudah menemukan passion di pekerjaannya yang sekarang ini? Aduh, keinguan ya orang teh mau ngobrol masalah ini passion gua atau bukan gitu ya. Iya. Itu gua Atau antara jangan passion lah, enjoy nggak sih kerjaan dengan kerjaan sekarang? ya kalau enjoy sih enjoy ya. Enjoy itu karena itu tadi. Jadi bagaimana men-setting target, terus bagaimana kalau goal, gimana ya walaupun kadang target lu rendah gitu. Jadilah targetnya gampang achieve. Itu kadang yang salah setting. Ya kadang kayak gitu seru sih. Ya, sekarang sih gua so far sih enjoy sih Wan ya. So far sih enjoy walaupun gua nggak tahu apakah ada surga di selain ini gitu. Maksudnya surga itu ada nggak sih yang lebih menarik dari ini? Gitu. Ada. Apa? Di apa kaki ibu? Iya. Dad, ini lu kayak lagi di tempat karaoke, lagi di rumah ini. ini terang loh, Ki. Ini terang loh. Iya. Tempat karaoke kan kalau siang-siang juga emang terang. Wan, lu sering ya Wan kalau siang-siang gitu. Kalau gue belum pernah makanya, jadi gue nggak tahu kalau terang. Oke, menarik ya, menarik. Jadi influencingnya juga perlu gitu ya, ngobrol dan banyak tantangan untuk menyederhanakan ya. Jadi kan sebenarnya kita harus menurunkan level accounting kita gitu. Level accounting itu jadi membahasakan dengan yang lebih membumi mungkin gitu ya. Benar Bin. Jadi makanya bahan-bahan kita, maksudnya kalau kita mau ngobrol nih ke semua yang global itu kita harus menyederhanakan itu gimana caranya, yaitu dengan kita panggil audiens yang non accounting. Lu kalau kayak gini ngerti nggak? Lu kalau kayak gini ngerti nggak apa yang gue omongin gitu? Karena kalau bahan mentah istilahnya gue bikin, kita bikin terus langsung dikasih, wah pasti pertanyaan itu bukan lebih ke isi, bukan konten, iya benar bukan. Tapi berusaha untuk mengerti apa sih ini tuh gitu. Iya teh naon terangkeun deui urang teu ngarti gitu malah kan. Jadi lama ya. Jadi akhirnya buset dah. Ini bukan ngejelasin tujuan gua tapi ngejelasin dulu iya teh naon, ini naon. Jadi lama lagi gitu. Makanya sebelum itu terjadi kita mengantisipasinya dengan cara non accounting, baca dulu ini. Kalau udah paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham, berarti gue harus nurunin lagi. Gitu. Kalau udah bisa, alhamdulillah. Kalau nggak, ya udah sobek-sobek aja. Tapi ya, Dad ya, kayak sebenarnya kan kalau bicara yang tadi Dedi cerita masalah akuntansi manufacturing itu, sebenarnya kan semua bisnis butuh ya. Jadi gini, kita tuh kemarin habis diskusi, Dad. Kayak misalkan UMKM. Gitu ya, tukang nasi goreng gitu misalkan, atau apa restoran kecil gitu. Restoran kecil. Artinya kan kalau dia mencatat dan melaporkan serta menganalisis dengan baik gitu ya, itu kan dia juga bisa manfaat yang bagus banget ya, Det ya. Bener Ki. Yang pertama itu kita harus tahu jualan segini itu kita untung apa enggak gitu. Iya, betul. Itu dulu. Terus dengan biaya produksi berapa. Jadi jangan asal jual tapi kita nggak tahu know-how-nya. Dapat angka segitu itu gimana? Dengan contoh tetangga aja bisa tuh jual nasi goreng 12.000, kita asal jual 12.000, tapi cara kita nggak kayak dia, kita nggak tahu. Jadi harus tahu caranya untuk mengejar segitu itu gimana gitu. Berkali-kali Dedi cerita mengenai know-how. Apa sih maksudnya yang penting know-how tuh apa sih? Ya kalau gue ya, yang simple aja know-how itu contoh kayak jualan kita itu proses yang lebih hemat itu kayak gimana sih? Gitu. Karena gue yakin kayak contoh yang simple ya, bikin nasi goreng. Bikin nasi goreng itu semua orang bisa kayaknya. Cuma bagaimana supaya biayanya lebih murah atau biaya pelayanannya lebih cepat, supaya namanya kan kita bukan hanya lebih ke cost kan. Kalau di kami ya, lebih ke safety, quality, cost, dan delivery gitu. Kalau delivery-nya on time kan customer happy gitu. Kalau cost-nya lebih kompetitif, ya berarti kan customer happy juga. Jadi kita itu customer adalah raja. Ya sama lah ya. Termasuk KAP segala macam juga. Iya benar. Walaupun gua sekarang juga kadang suka ngomel-ngomel ke KAP yang sekarang itu. Berarti kenapa nih?
ya gitu aja. ya gitu aja. Berarti kan, berarti kan quality cost sama delivery-nya nggak sesuai gitu. Gitu. Penting nih. Enggak kalau ya gitulah. Iya. Ini penting nih. Gue harusnya di blur ini sebenarnya ya. Oh enggak. Ini kan di akhir di blurin. Bisa. Akhirnya aja. Ini matanya dihitamin gitu, Mas. Iwan, istighfar. Oke. Wah, ini balik lagi. Tadi Raki menarik juga nih menanyakan mengenai UMKM ya, karena kita juga terus terang kita concern nih terhadap bagaimana bisnis-bisnis itu di Indonesia terutama ya. Itu belum semuanya tuh aware mengenai ini. Mengenai bahwa penting nih, at least dari yang awal tuh lu tahu, mungkin ini simple nih dijelaskannya oleh Kang Deddy ini. Pertama lu untung atau enggak gitu. Ya dari produk ini, terus begitu ketika untung tuh lu gimana sih prosesnya ya, si know-how bagaimana mengerjakannya itu sehingga ya udah itu adalah langkah pertama ya. Kalau misalnya dari ketika kita ngejalanin aja hitung-hitungannya itu udah nggak masuk, ya ya gimana mungkin harus dirubah gitu ya. Iya, contoh kayak marginal profitnya udah minus, ya ngapain lu lanjutin gitu. Iya, benar. Operating profitnya minusnya tadi gede. Hah? Passion. Jadi entrepreneur. Passion teh lamun ieu Iwan. Amun 7 turunan geus ditanggung hidup kita baru. Oh, iya mah passion kan bae urang penting keluar keringet itu baru gitu. Ya, walaupun gini ya, tadi Iwan nanyain passion apa enggak. Gue sebenarnya apa ya? Mungkin sekarang itu gue ngerasanya bahwa setelah kebutuhan kita tercukupi, sebenarnya manfaat buat orang lain itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi keresahan. Iya, contoh kayak yang gua bilang tadi, gua nolong perusahaan. Iya, gitu, menarik nih. Nolong perusahaan itu gua terus terang, gua nggak ada ininya lah ya, nggak ada timbal baliknya. Nggak ada profit. Yang di pikiran gue nggak ada, harus ada profit sharing, harus ada apa, harus ada apa, enggak. Gue dengan dia dari minus jadi plus aja, gue happy-nya luar biasa. Jadi lebih ke nantang, mana lagi yang kenalan lu yang sakit, mana. Lebih seneng gitu, Bin. Bisa lewat akun, bisa lewat kelas 1 ya. Ya, bisa langsung nih. Komen di sini. Komen nih perusahaan langsung dibantu nih. Saya sakit gitu. Oh iya, perusahaan saya perlu di-review. Saya sakit, nanti Iwan ngasih balsem. Salep. Oh, salep poho, salep. Waduh, menarik. Iya, jadi sekarang itu senengnya ya walaupun memang kepuasan itu ada batasnya ya. Maksudnya ada batasnya itu pada saat dia udah profit, ya udahlah, berarti dia udah tahu standar ini gitu. Tinggal apalagi ya yang gue bisa kasih ke orang-orang gitu. Gitu. Ya, alhamdulillah lah walaupun sedikit, paling enggak udah ada beberapa yang kita mempercayakan ya. Enggak mempercayakan sih, gue yang asalnya ya mempercayakan yang ngaranna gitu. Gitu, mempercayakan. Kemarin mau dilihat gitu. Jadi kayak dia pernah sembuh gitu, maksudnya dari sakit jadi sembuh, langsung dia yang, oh gue juga dengar tuh sih itu ini, tolong dong dicek. Gitu. Wah, asik nih. Ini merupakan dokter nih, dokter company. Nah, halo. Udah ada asisten pribadinya luar biasa nih. Salam untuk para pendengar kelompok Capir. Ayo dong masuk TV nggak nih? Jadi terkenal nih. Malu nih. Malu. Halo. Papi gara-gara Papi nih. Kenapa Papi? Oke. Woi. Hai sama omnya. Halo. Ini lucu banget sih dokter aku. Satu lagi. Halo. Hai. Dia kembar. Dia kembar ya. Wow, luar biasa. Balance ya, dia dapat kredit tuh harus balance. Berarti kalau balance gue kurang 1 Ki. Kan ada cowok 1. Oh, ada cowok 1. Oke, baiklah kalau gitu. Ini merupakan sebuah diskusi yang menarik sekali ya tadi ya, banyak insight-nya.
Terus gitu menarik karena dapat langsung practical insight-nya nih dari seorang praktisi di dunia manufacture, ya dari industri otomotif, manufacture, terus bagaimana sih sebenarnya accountant itu bisa kritikal dan bermanfaat ya. Bahkan Kang Deddy ini bukan hanya bermanfaat untuk company aja, sekarang udah mulai nih karena udah kapasitasnya semakin besar gitu dan ada keinginan, ya kapasitas makanan ya semakin besar. Tapi juga pengen nih untuk bagaimana bisa manfaat yang diberikan kepada orang lain juga banyak juga karena perusahaan-perusahaan yang tadi sakit bisa mulai nih bisa lebih recover dan bisa berkembang lagi. Oke, terima kasih banyak nih Kang Deddy. Ya, thank you. Terima kasih banget. Terima kasih nih, walaupun ini gue ini mimpi apa enggak nih gue? Aduh, ini kan tiga sesepuh. Sesepuh. Jangan lupa Kang Deddy ini dulu biduan. Ditutup dengan mungkin sedikit nyanyian kan. Makanya gue nanya ini tempat karaoke bukan, kayaknya dia lagi sambil nyanyi ini. Waduh, performance Kang Deddy ketika penutupan ospek kita sih nggak akan kita akan lupakan ya. Itu mimpi bener. Mimpi. Iya. Tapi intinya ini contoh adalah orang multitalenta. Multitalenta dari sisi biar nggak bosan aja sih. Biar nggak bosan, betul. Makanya tadi kan Kang Iwan sedang menanyakan nih, apakah sebelumnya tadinya pengen ke sendera tari atau ke musik atau apa gitu, karena multitalenta. Gitu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi ya, pencapir semua ya. Mudah-mudahan hari ini bisa mendapatkan new insight dan semakin tertarik nih di profesi akuntan yang luar biasa. Oke? Bye-bye. Sampai ketemu. Terima kasih teman-teman semua.